Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradallahu zakatal fitri min Ramadan. Allah sudah mewajibkan zakat fitrah dari Ramadan, sa'an min tamrin, satu sa' daripada tamar, atau satu sa' min syair, satu sa' dari gandum, alal abdi wal hurri, baik dia hamba atau orang merdeka, wadzakari wal untha, baik laki-laki ataupun perempuan, was-saghiri wal kabir minal muslimin, kecil ataupun besar. Zakatul fitri adalah zakat diri atau juga ada yang bahasakan zakatun nafsi. Zakat untuk menebus diri masing-masing. Setiap orang siapapun dia terkena oleh zakat fitrah. Kalau ada orang yang memasuki bulan Ramadan, hari pertama Ramadan, satu Ramadan dia sudah hidup, besoknya meninggal dunia, bayarkan zakat fitrahnya. Kalau ada orang yang hidup di bulan Ramadan, menjelang terakhir Ramadan, dan dia meninggal di hari sebelum terakhir Ramadan, dia sudah mendapati bulan Ramadan, wajib zakat fitrahnya. Kalau ada bayi yang terlahir di hari terakhir Ramadan, wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Dan kalau ada orang yang meninggal setelah lewatnya hari Ramadan menjelang salat Idul Fitri, dia gugur dari kewajiban zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah ini bukan zakat berkaitan dengan orang kaya, orang miskin, orang besar, orang kecil, tidak, tapi zakat fitrah berkaitan dengan setiap orang yang hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, ini dimuliakan Allah. Sekilas tentang zakat fitrah ini, ya, zakat fitrah ini kalau kata Rasulullah adalah sa'an min tamrin au sa'an min syair. Satu sa' itu dalam bahasa ulama fikih adalah satu sa' sama dengan 4 mud. Satu mud itu adalah satu kepal. Kalau kita bahasakan satu kepal gandum ya segini. Berarti kita ambil satu kepal gandum, kemudian kita hitung satu sa' berarti 4 kali kepalan tangan kita. Ini satu sa'. Dan di zaman kita kan tidak ada gandum, tidak ada. Mungkin tamar ada. Tamar ini korma. Nah, boleh kita ganti dengan yang lain. Para ulama menyebutkan bahwa zakatul fitri itu adalah min qutil balad. Makanan apa yang kita konsumsi, itulah yang menjadi standar zakat fitrah kita. Di tempat kita, zakat fitrah kita adalah berdasarkan makanan kita adalah beras. Nah, kita ambil. Nah, kita hitung satu sa' 4 mud, ya, 4 mud. Berapakah dia timbangannya? Para ulama sudah mencoba menghitung, lebih kurang 2,5 kilo beras minimal, itu gitu. 2,5 kilo beras minimal. Kalau ingin menunaikan zakat fitrah, tunaikanlah dengan 2,5 kilo. Kalau ada di antara kita yang diberikan kemudahan mencari sesuai nas teks hadis, bagus. Tapi kalau tidak, kita ambillah yang dikiaskan oleh para ulama, yaitunya beras minimal 2,5 kilo satu orang. Kemudian, bolehkah kita menunaikannya dengan uang? Para ulama sebenarnya, jumhur ulama menyebutkan bahwa la tujzi'u zakatu bil qimah. Zakat itu tidak sah kalau dibayarkan dengan nilai uang. Dinilaikan dengan emas kah dia, dinilaikan dengan uang kah dia, tidak boleh menurut sebagian besar ulama. Tapi ulama Hanafiyah melihat boleh zakat dengan uang. Karena melihat tujuannya. Zakat itu dikatakan oleh Rasulullah SAW tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Menyucikan jiwa orang yang berpuasa, kemudian menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Nah, kalau disebut makanan, bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan agnuhum anis su'ali fi hadzal yaum. Berikanlah kecukupan harta kepada orang-orang fakir miskin sehingga mereka tidak lagi minta-minta pada hari ini, yaitu hari Idul Fitri.
Nah, dari hadis-hadis inilah mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa hal yang dibutuhkan oleh fakir miskin menjadi standar kita untuk menunaikan zakat fitrah. Kalau yang mereka butuhkan adalah beras, bayarlah beras. Kalau yang mereka butuhkan adalah uang, maka menunaikan zakat fitrah dengan uang itu justru lebih sampai kepada tujuannya. Nah, inilah yang menjadi standar atau menjadi dasar para ulama membolehkan zakat dengan uang. Bapak Ibu, walaupun fatwa dari mazhab Hanafiyah ini hanya salah satu dari empat mazhab yang ada, tapi ternyata pelaksanaan di kalangan kaum muslimin justru lebih banyak. Orang banyak mengeluarkan zakatnya dengan uang. Bapak Ibu, ingin menunaikan dengan beras boleh, dengan uang juga boleh. Yang penting yang perlu kita ketahui adalah zakat fitrah waktunya adalah sejak awal Ramadan sudah boleh kita tunaikan dan menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kata Rasulullah, faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Kalau dia tunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, sah jadi zakat. Sedangkan waman addaha ba'da sholati, setelah sholat baru dia tunaikan, fahiya sadaqatun minas sadaqat, dia jadi sedekah biasa. Bapak Ibu, poin terakhir di zakat fitrah yang kita ingin sampaikan adalah banyak orang melafazkan, meniatkan zakat fitrah ini ketika sampai kepada amil zakat di masjid. Lalu amil zakat mengatakan, ikuti apa yang saya sampaikan. Nawaitu an uaddiya zakatal fitrati, bayar zakat fitrah lillahi ta'ala. Ini niat-niat yang secara fikih sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu. Bapak Ibu kalau datang ke masjid, di situ ada kotak infak, kotak infak zakat fitrah. Keluarkan uang kalau mau pakai uang, keluarkan uang kita, masukkan dalam kotak, niatkan di hati, ya Allah ini uang untuk zakat fitrah. Selesai, sah dia. Tanpa harus kita nawaitukan kepada amil zakat. Kalau mereka bertanya, ini uang apa? Bila sampaikan ini adalah uang zakat fitrah, boleh. Ya, tidak perlu kita nawaitu an uaddiya zakatal fitri, zakatal fitrah. Tidak perlu. Kalau ingin meniatkan, niatkanlah dalam hati kita masing-masing. Siapa yang berzakat, dialah yang berniat. Sedangkan amil zakat kewajibannya adalah menerima dan menyalurkan. Kepada siapa kita sampaikan zakat fitrah kita? Bapak Ibu, tujuan zakat fitrah ini adalah untuk memberikan kesenyuman kepada fakir miskin di saat hari raya Idul Fitri. Kalau bagi kita yang mampu menjangkau semua kalangan fakir miskin, silakan. Tapi kalau serasa tidak akan merata pembahagian kita, maka salurkanlah melalui amil zakat, itu lebih baik. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mensyariatkan adanya amil zakat supaya pembagian ini menjadi rata. Jazakumullahu khairan. Inilah tentang zakat fitrah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapapun kita, mukmin kecil, mukmin besar, akil, baligh, perempuan, laki-laki, hamba sahaya ataupun orang yang merdeka, setiap mukmin yang punya nyawa dan mendapati bulan Ramadan, Allah wajibkan kepada dia zakat fitrah. Adapun anak-anak akan dibayarkan oleh orang tuanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.